kesuciannya itu. Ayat apa yang Bapak hafal? Saya apa maunya? Ayat kursi dia bilang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Wa ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bisa kita apa? Ayat apa lagi? Coba. Artinya? Artinya apa? Sebentar. Ya, Artinya apa? Sebentar. Artinya apa yang Bapak baca? Sebentar. Artinya apa? Arti yang Bapak hafal itu apa? Jangan ditanya arti dulu. Yang penting kita Pak. Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini pastinya dengan tamu spesial. Dan pastinya sangat dahsyat, luar biasa ini kesaksian yang sangat dahsyat. Sahabat Gereja YouTube, jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat Gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Itu saja Bang, salam kenal Bang. Siap, salam kenal. Sehat selalu Bapak, sukses dalam segala hal Pak ya. Oke. Ya, selamat malam. Malam juga Bang. Siap Bapak, siap. Oke, Insafuddin 475 silakan. Apa yang disampaikan? malam. Ya, apa yang disampaikan silakan. Saya nonton aja deh. Apa? Ya nonton aja tadi. Saya lihat banyak yang marah-marah sama abang ya kan. Iya. Juga Iya. karena kedengarannya mereka abang Aceh. Iya. Dasar abang kan agama Islam. Iya, betul. Bisa pindah kan gitu pertanyaan orang. Itu sudah kita jawab Bang berkali-kali. Tiap malam saya jawab itu. Tiap malam. Saya murtad sudah 10 tahun lebih Bang. Mulai 2012 saya sudah murtad. Tapi saya ambil keputusan untuk benar-benar murtad itu tahun 2016. 2014. Mulai 2014 saya sudah murtad. Saya ambil keputusan untuk benar-benar murtad tahun 2016. Sudah lama saya murtad. Ini 5 agama diakui ya kan. Benar. Salah enggak? Tapi kan, Allah juga melarang kok. Allah juga melarang menghina sesembahan lain. itulah 5 agama diakui. Iya. Saya pun akui ya agama Taurat, Zabur saya akui. Taurat bukan agama Pak. Taurat itu Alkitab. Taurat itu kitab Pak. Pedoman lagi kitab. Iya, Taurat itu bukan agama. Kita kan berdoa kepada Alkitab. Iya. Menurut kita Alkitab itu kan kita beriman gitu. Ya. Kalau memang perjanjian lama itu dipelajari, itu sama dengan Al-Quran ya. Ya, berarti Al-Quran diambil dari perjanjian lama kalau begitu. Bukan begitu. Kalau memang perjanjian lama itu masih langsung dari Allah itu kitabnya. Dari mana Bapak tahu langsung dari Allah? Itu dalam sejarah itu kan ada. Sejarah mana? Coba baca perjanjian lama itu. Beda dengan perjanjian baru. Kan beda perjanjian baru. Iya, beda. Namanya juga Alkitab. Iya, satu ayat dengan ayat yang lain beda. Kitab abang begitu juga. Nah, kenapa abang bisa katakan perjanjian lama hampir sama dengan Al-Quran? Coba abang jelaskan. Perjanjian lama itu kan dari Allah langsung yang turunkan. Allah langsung diturunkan kepada siapa Pak? Pada nabi-nabi masa dulu. Oh, diturunkan begitu dikasih langsung kitab begitu Pak? Nah, kalau kita bilang diturunkan kan nggak langsung gitu. Jadi bagaimana? Masuk ke otak-otak nabi pada dulu gitu.
otak-otak Nabi pada dulu. Bagaimana maksudnya otak-otak Nabi pada dulu? Al-Quran itu di mana diturunkan? Nggak tahu saya, itu bukan iman saya. Itu iman Kamu abang, kan iman dulu- bapak itu. Dulu kan masih Islam, kamu kan tahu. Saya tidak tahu lagi Pak, sudah lupa saya. Mungkin Kamu Pak. kan- Ya, saya tahu sudah kamu lupa. tuh orang pesantren juga dulu. Ya walaupun sekarang saya sudah lupa. Coba, di mana diturunkan Al-Quran? Bagaimana Al-Quran diturunkan? Coba Bapak ceritakan kepada kita. Kita menghormati kepala orang tuh, orang Aceh menghormati kepala orang. Karena dalam kepala orang tuh ada Al-Quran dulu. Oh, sekarang? Coba pukul kepala orang Aceh kalau nggak marah dia. Oh, ngapain pukul kepala orang Aceh? Kepala anjingnya aja kita pukul, Nah, marah. banyak yang hafal Al-Quran dalam kepalanya tuh. Kepala anjing aja kalau Bapak pukul digigit Bapak. Iya, tapi kan nggak kita hormati kepala anjing, nggak bisa hafal Al-Quran. Tapi marah anjing. Coba hafal Alkitab, sanggup nggak? Untuk apa saya hafal Alkitab? Gunanya untuk saya hafal apa? Tapi kenapa Al-Quran bisa dihafal? Nah, Mana kesuciannya itu? ayat apa yang Bapak hafal? Saya apa maunya? Ayat kursi dia bilang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ah, La ta'khudhuhu sinatu wala naum. ah, Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. ah, Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. ah. Wa ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bisa kita hafal. Ayat apa lagi? Coba. Artinya apa? Rabbikal a'la. Sebentar. Artinya apa? Fasawwa. Sebentar. Artinya apa yang Bapak baca? Akhrajal mar'a. Sebentar. Artinya apa? Arti yang Bapak hafal itu apa? Jangan ditanya arti dulu. Yang penting kita Loh. ayat hafal. Pak, boleh nggak Bapak hafalkan saya, bacakan Allah saya. itu dibilang itu. Sebentar. Al-Hijr ayat 6, Pak. Coba bacakan saya, Pak, sama artinya. Coba, silakan. Kalau Bapak hafal. Buktikan Bapak hafal. Al-Hijr ayat 6. Ayo Pak. Al-Hijr ayat 6, tolong bacakan sama saya satu ayat saja, lalu artikan, Pak. Silakan. Kan Bapak kan hanya menghafal apa yang Bapak biasa lakukan. Coba. Itu bocah di tempat saya juga bisa, Pak. Bapak kan udah tua nih. Coba Al-Hijr ayat 6 Bapak bacakan sama saya Arabnya dan bahasa Indonesianya. Silakan. Katanya paling hafal. Al-Quran Kata sih paling hafal. 30 juz. Ih, katanya hafal semua. Gimana nya? Pokoknya kalau kita hafal bisa. Coba. Satu ayat saja, Bang. Satu ayat. Nggak usah banyak. Al-Hijr ayat 6. Ayo, silakan. Apa bunyi ayat pertamanya? Katanya paling hafal. Apa saya yang harus hafal? Nah, Biar saya tunjukkan. Coba abang baca. Hah? Coba abang hafal. Saya bilangin nih. Saya kasih tahu Bapak ayat pertamanya. Kata-kata pertamanya ya. Wakalu. Ayo, wakalu. Ayo, wakalu. Ayolah. Jangan menghujat. Kamu umat Nabi Muhammad tidak menghujat. Betul. Kita nggak mau jangan benar. Temanmu. Jangan Ya, kayak gitu. Jadi jangan menghujat. Ayo, Pak. Kita kan mau Al-Hijr ayat 6, satu saja, Pak. Satu saja ayatnya Bapak bacakan sama saya. karena kawan saya ini kan orang Aceh. Ya, bilang Iya, sama iya. kawanmu, kalian kan Tahu umat Nabi semua Muhammad agama. jangan menghujat. Iya, coba Pak. Bapak tadi bilang paling Saya hafal. akui Semuanya lima hafal. agama saya akui di Indonesia. Iya. Al-Hijr ayat 6 aja, Pak. Al-Hijr ayat 6, Pak. Saya tunjukkan ayatnya, boleh? Boleh. Oke ya. Nanti diartikan tapi Pak ya. Saya nggak Diartikan ya. saya kan nggak ahli bahasa Arab. Loh, terus Bapak menghafal buat apaan, Pak? Kalau nggak ngerti. Saya hafal. Ayo. Ini. Waqalu ya ayyuhan nabi Terus. nu'ila alaihi
Zikro innaka majnun. Coba artikan Pak. Coba artikan Pak. Coba artikan Pak. Coba artikan Pak. Alladzi yang menunjukkan atas mereka apa ini? Zikru. Begitu. Zikru innaka. Innaka, sungguhnya kamu La majnun. La majnun. tidak Artinya apa Pak? Ini kan gila. Iya, artinya apa? Jadi ini apa nih artinya nih? Atas mereka itu berzikir. Bukan. Heeh. Kok berzikir? Zikru apa artinya Pak? Ya, kamu tidak gila. Jadi apa? Ayo. Artinya apa artinya? Katanya paling hafal. Bukan paling hafal. Dia bisa tanya kalau saya itu. Enggak, artinya apa itu? Artinya apa? Berapa yang bisa kamu hafal Al-Quran? Enggak, artinya. Gimana, Pak? Artinya apa itu artinya? Oh. Sulit, kawan-kawan. Gimana Pak? Kalau kita belajar nggak sulit, saya kan nggak belajar. Coba tunjukkan arti Bang Nabiro. Tunjukkan arti kepada dia. Tunjukkan artinya. Buka lagi Bang. Ya, artinya apa nggak tunjukkan tahu lagi Bang? artinya. Oke, besarkan, Bang. artinya adalah mereka berkata, betul? Baca Bang, baca. Wahai orang. Orang yang Terus Bang Nabiro. Kepadanya. bukan Al-Quran. Sungguhnya Nabi Muhammad. Baca dulu, baca Bang Nabiro. Jangan, dia baca dulu Bang Nabiro. Dia baca. yang gila. Benar-benar, bukan Jadi- itu saja. Coba baca. Ulangi Bang. Mereka berkata, ulangi Bang. Mereka berkata, hai orang padanya diturunkan Al-Quran, sungguhnya engkau cenderung Muhammad benar-benar Benar-benar apa? benarlah itu, lah tidak dilarang itu. Mana tidak di situ? Lah, Benar-benar? Benar-benar? tidak dilarang. Mana tidak di situ? Innaka itu kan agar engkau yang tidak bilang. Itu artinya. Mana tidak? Innaka itu benar-benar. Innaka itu sesungguhnya. Benar-benar? Lah apa artinya? Lah kan tidak. Inna itu artinya sesungguhnya Pak. Ya. Benar-benar? Enggak Bang. Coba suruh buka Quran dia Bang. Saya nggak bawa. Coba buka Quranmu di situ Bang. Buka Quranmu. Nanti kamu catat ya. Kamu catat kan? Catat enggak? Jadi kalau saya pulang saya lihat artinya. Oke. Ya catat. Ya. Gitu. Jadi jangan bilang saya paling hafal. Saya paling hafal, ngerti kagak? Nggak bilang saya paling hafal Al-Quran ya. Lah tadi Saya kan nggak bilang. Kalau memang dia iman dia Kristen
Kenapa? Kita nggak nyalahin. Dalam Indonesia ini, Republik Indonesia ini, sudah diakui 5 agama serah dia. Pasalnya dia kan orang Aceh, nggak pernah Aceh. Udah belajar Islam. Saya tanya, bisa beda agama. Lihat di YouTube saya, Injil Habaget. Nama YouTube saya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang belum tahu channel kita, tolong dicatat ya, Injil Habaget. Nah, jadi bisa nonton di sana. Di sana ada kesaksian ya, Injil Habaget. Yang belum subscribe ya subscribe lah. Saya itu apa kitab Taurat, Zabur, Injil kan dari mesokkan itu. Siapa yang mesokkan? Di mana yang dikatakan dimensokkan? Coba tuh. Itu nggak dimesokkan tuh nggak Islam semua orang Arab. Bukan begitu cara berargumen, Pak. Di mana dikatakan dimensokkan? Coba tunjukkan ayatnya atau dalilnya. Ini kenapa orang Arab dari Islam semua? Ya karena memang turunnya di Arab. Kalau tidak ada penyerangan Enggak. di situ, tidak ada pemaksaan, tidak mungkin jadi Islam itu semua. Enggak, mana ada juga orang Arab Islam semua. Semua iya. Kalau nggak pun semua 99% orang Arab itu Islam. Paman Nabi Muhammad aja enggak Islam. Itu kan dulu. Istrinya pun nggak Islam kok. Mana pernah Khadijah Islam? Menurut Al-Quran. Safiyah tidak pernah jadi Islam. Dengan Al-Quran. Istri Muhammad yang Islam hanya 4, sisanya tidak Islam. Sebelumnya tidak Islam, tapi setelah dia menikah kan sudah Islam. Tunjukkan saya setelahnya dia Islam. Tidak ada dalilnya, Pak. Mereka nggak punya dalil, Bang. Asal cuap-cuap aja. Yang penting bisa ngomong, udah selesai. Nggak paham mereka itu. Yang penting hafal dikit, ya kan? Udah bilang si paling hafal, ya kan? Iya. Orang Kristen gak ada yang hafal, Selamat malam, Bendung. Selamat malam. Pada awal wajah, hanawo, gimana kali janji orang hanawo ke wajah? Saya pulang. Ya pulanglah, kan kita udah janjian jumpa di Aceh. Ya, nanti kita pulang, kita makan sate di mana? Salam. Tidak punya uang untuk takdir, kita ngobrol-ngobrol, salam kenal kan? Iya. Apa yang mau disampaikan arwah? Ya, coba bacakan Lukas 4 ayat 8. Iya, kenapa dari Lukas 4 ayat 8? Dan tolong dijelaskan mana pengertiannya. Saya nggak bisa jelaskan. Coba dibuka, kamu baca apa yang kamu dapatkan dari Lukas 8 ayat berapa? Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, orang Aceh sudah banyak yang suka sama kitab Injil. Ya. Kita doakan supaya mereka bisa murtad, Bapak Ibu, ya. Sudah banyak hari-hari ini orang Aceh yang suka sama Alkitab, suka sama kitab Injil. Lukas berapa, arwah? Nggak dengar suara kamu, arwah? Di situ Nggak dengar suara kamu. Saya nggak dengar suaramu, arwah. Nggak dengar suaramu. dek bangai kak. Tapi tepuk leo kita mau ngapi bangai dulu. Bahasa Indonesia bicara, jangan menghujat, ya. Tunjukkan kamu orang yang muslim yang taat, jangan menghujat. Tunjukkan umat Nabi Muhammad, jangan menghujat. Kamu umat Nabi Muhammad tidak boleh menghujat. Silakan bicara.
Terus apa? Siapa yang ngajarin kamu seperti itu? Siapa yang ajarkan kamu seperti itu? Nabi kah? Tuhan kah? Rasul kah? Agamamu kah? Siapa? Lukas berapa tadi kamu mau buka? Bapak Ibu, orang Aceh sudah banyak yang suka terhadap Alkitab. Suara kamu gak kedengaran, Arwah? Fendi, ini Ya. penonton 309. Jadi 300. jangan sia-siakan ngobrol kita. Siap. Atas agama, kan? Ya, tunjukkan. Saya Muslim dan Anda kafir. Jadi Iya, iya, jangan iya. sia-siakan hal ini. Iya, siap, Anda siap. coba jelaskan sama saya pengertian dari tulisan dalam kitab Injil Lukas 4 ayat 8 itu. Coba baca. Dan Silakan. dijelaskan. Dibaca Coba lah, baca. itu kan Alkitabmu. Coba baca. Bapak Ibu, kita bersyukur ya. Jika Orang Anda Aceh. tidak mengerti, untuk apa juga Anda masuk kafir? Oh, terus? Berarti Anda masuk kafir cuman diiming-iming apalah, karena mungkin pergi ke Berastagi atau ke Medan sudah lapar, jadi ada penampung, kebetulan mungkin Kristen, kan gitu. Ya, terus? Jelaskanlah, apa terus-terus? Ini kan bukan sedang Apa yang mau kamu tanya tentang ayat itu? Itu yang saya tanya. Apa itu? Itu apa? Itu apa? Apa itu? Kitab kau sendiri kau nggak bisa kasih pengertian itu. Enggak, apa itu? Apa kau tanya-tanya itu? Apalah yang mau kau tanya tentang? Saya tanya kitab yang kau dalami sehingga kau masuk menjadi kafir, masuk Kristen menjadi kafir. Terus? Anda kan mempelajari Injil. Iya. Terus? Kalau enggak Anda dalami itu Injil, mana mungkin Anda masuk itu Kristen jadi kafir, kan? Benar. Coba jelaskan. Bapak Arwah mau masuk Kristen juga. Bapak Arwah sudah siap murtad. Apakah Bapak Arwah? Saya apa? Bapak Arwah sudah siap murtad. Jangan caci maki. Jangan, saya tidak mencaci maki kamu dari tadi. Kamu jangan mencaci maki saya. Ya, kamu tunjukkan umat Nabi Muhammad. Penonton ini nggak tahu bahasa Aceh. Ini penonton, saya bilang gini, pukul lumo itu kan capuk lembu. Bahasa Indonesia capuk lembu. Inilah Bapak Ibu ya. Gimana? Inilah Bapak Ibu umat Nabi Muhammad ya. Umat Nabi Muhammad, umat Islam yang sangat rahmatan lil alamin. Begitulah turukatannya. Itu orang Aceh. Ya. Dan kawannya yang di belakang tadi ketawa ketika dia ngomong kasar dalam bahasa Aceh. Kawannya itu ketawa. Itu umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah. Nah, kita tahu, kalau kita cari tahu arah ibadahnya kemana, kita sudah tahu. Apa kitabnya, kita sudah tahu Bapak Ibu. Itulah kualitas umat Nabi Muhammad. Nah, harusnya apa Arwah? Kan awak biru. Pesangan dia, urung pesangan dia. Rumah saya di samping rumah kamu. Masa kamu lupa? Pesangan dia. Tetangga kamu saya, rumah saya di samping rumah kamu. Alah, jangan bercanda gitulah, jangan lebay begitulah. Bersebelahan rumah kita. Coba dijawab dulu. Udah cukup saya tadi coba. Udah cukup main TikTok ya, udah cukup. Pulang, sholat tahajud supaya dapat pahala, supaya punya adab sedikit, punya akhlak. Saya masuk ke Komal Aceh Bapak Ibu ya. Saya mengajak mereka untuk berbicara tentang akhlak, tentang adab. Coba kalian jangan sibuk pelajari kitab-kitab kuning, saya bilang. Sibuklah kalian hari ini membangun karakter manusia.
Karena saya melihat oknum-oknum dari sana itu semuanya Bapak Ibu ya, hampir rata-rata di TikTok itu caci maki. Ya, itu caci maki Bapak Ibu. Jadi ketika saya masuk ke Komal orang Aceh hari-hari ini, yang pertama sekali saya menyuruh mereka untuk belajar adab, belajar akhlak, belajar sopan santun. Jangan sibuk belajar kitab, tapi bangun karakter manusia. Adab, sopan santun itu dibangun. Karena TikTok ini dilihat, diperhatikan, ditonton oleh banyak orang. Habis itu Aceh adalah Serambi Mekah. Jaga itu, jaga Aceh Serambi Mekah. Jangan kalian nodai dengan cacian dan makian kalian. Ya, berat kalian itu, berat banget. Menyandang Serambi Mekah itu berat, harus kalian jaga. Jangan seenak udel kalian kalau ngomong. Jangan. Tunjukkan Islam rahmatan lil alamin, umat Nabi Muhammad. Nah, dalam hadis dikatakan apa? Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Kalau kamu akhlaknya seperti itu, kalian akhlaknya seperti itu, Nabi mana yang kalian ikuti? Itu loh. Halo. Ya, halo. Salam kenal Bang. Ya, salam kenal. Bang tinggal mana Bang? Tangerang. Ya, di Tangerang. Sehat selalu Bang ah. Puji Tuhan, amin, sehat. Asal aslinya mana Bang? Untuk apa ditanya asli mana? Mana tahu nanti kita jumpa kan. Ya, saya tinggal di Tangerang. Oh Tangerang, memang mana tak kenal lah Bang. Pindah-pindah. Kadang-kadang kalau tahun kemarin saya di Sentul, tahun ini di Tangerang, tahun depan kemana lagi pindah belum tahu. Maaf ya Bang, udah ganggu, udah naik Komal lah Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting macam apa, menjaga kita jangan saling menghujat kan. Iya, benar. Saya tidak pernah menghujat. Ya, tapi gini Bang, walaupun Abang udah ini kan saling menjaga lah Bang kan. Iya. Walaupun ada satu dua yang jadi mati itu, janganlah sebut nama asal kan, sebut saja nama oknum aja udah oke itu Bang. Ya memang, tapi Ya, memang orang Aceh. Coba Bapak naik, Bapak lihat itu di bawah. Apa kata-katanya itu sangat kasar sekali. Makanya saya bilang kalian itu menyandang Serambi Mekah. Ya. Saya kemarin Pak Aceh Sumatera masuk ke Komal Aceh ya. Salah satu pimpinan pesantren orang Langsa. Apa saya bilang? Cobalah diajarkan adab. Saya bilang, diajarkan akhlak. Jangan sibuk hari-hari ini membahas kitab ini. Coba bangun karakter orang, bangun karakter manusia. Tapi Bang, maaf sikit Bang. Saya tak bahas masalah Alkitab, saya pun tak pandai ya Bang. Cuma ingin kenal, ngobrol sama Bang, itu saja Bang. Oke, siap. Bukannya nanti ya Bang, saya naik sini mau apa? Mau tanya kitab apa Bang, kita ini saya tak pandai, memang betul saya tak pandai. Cuma naik ke rumah Bang ingin ngobrol-ngobrol sama Bang, ya, itu saja. Siap. Walaupun orang saling menghujat orang tu kan, dah biasa saja Bang. Ya, betul. Yang apa Bang, menurut keyakinan Abang lah, ya kan? Ya, betul. Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat, luar biasa. Buat saudara gereja YouTube gak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu
di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus Maha Besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30-an anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus Maha Besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus Juru Selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara